Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai OTT Rektor Unila. Sebagaimana kita tahu bahwa telah ditetapkan 4 orang tersangka, ya. 3 orang merupakan sivitas akademika yang kita tahu posisinya sangat sentral ya dalam birokrasi kampus. Ada rektor sebagai penanggung jawab tertinggi, ada wakil rektor, ada senat akademiknya, ketuanya. Jadi ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Kampus sebagai kawah canda di muka, kampus sebagai penjaga moral bangsa, kampus sebagai pencetak generasi pemimpin akan datang ternyata melakukan tindak pidana korupsi, di mana dalam hal ini adalah penyuapan terkait dengan lolos atau tidaknya mahasiswa baru ya dalam jalur mandiri. Kita mengetahui bahwa jalur mandiri itu lebih mahal ya biaya daripada jalur yang umum, tapi semuanya sebenarnya untuk kepentingan kampus gitu kan, ketika kampus sudah mandiri. Namun kenyataannya ya tetap membayar mahal orang tua, tapi ada juga uang suapnya. Hal ini karena ada kewenangan dari rektor bahkan ikut campur ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kampus belum bisa merdeka dari korupsi. Ya, kita tidak tahu bagaimana kampus lain ya, karena itu perlu pembuktian. Tetapi kalau kita melisik kemari, ya seharusnya ini tidak terjadi ya. Namun di situ saya melihat bahwa perlu kita rubahlah sistemnya seperti apa. Ya, apakah nanti ada komite independen gitu kan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini pelajaran berharga. Ya, ketika seorang rektor gitu kan sudah memutuskan bahwa dia akan menerima suap dalam penerimaan mahasiswa baru, maka dia akan memerintahkan ya, baik itu kepada wakil rektornya, bahkan ketua senat akademik gitu ya. Nah, dari sini sangat-sangat sistematis dan terstruktur ya, karena emang itu struktur di kampus gitu. Kemudian juga bagaimana dari orang tua ya, sudah bayar mahal, membayar untuk istilahnya, saya tidak tahu fakultasnya apa ya, tetapi tentu gengsinya sangat-sangat tinggi gitu ya, sehingga berani membayar. Kita bisa melihat sampai ratusan juta seperti itu. Nah, dari sini seharusnya bisa menjadi pelajaran ya, bisa dijadikan semacam evaluasi ya, karena ini baru ketahuan ya, sementara ini programnya sudah berlangsung beberapa tahun gitu ya. Jadi potensi-potensi korupsi seperti ini itu sudah bisa jadi bahan rujukan untuk memperbaiki. Tadi saya katakan apakah nanti ada tim independen gitu kan. Jadi nanti yang wawancara adalah orang independen, kemudian juga apa namanya terbuka, transparan gitu ya, nilainya seperti apa, seperti itu. Karena memang ini tidak terduga ya terjadi di kampus sekali lagi gitu kan, karena memang jalur kan macam-macam ya. Kalau dulu saya kan jalurnya itu UMPTN dan PMDK ya, jadi PMDK investasi, UMPTN mau ada anak orang kaya, ada orang miskin, kemudian masuk lewat situ gitu kan, kemudian ya bayarnya sama gitu kan, karena kemampuan untuk apa namanya diperhatikan gitu kan, dan itu kan juga jelas gitu ya, ada di koran kalau saya waktu itu. Ya sekali lagi ya, kita tidak melihat jumlah gitu ya, kita tidak melihat siapa orang pribadinya dan sebagainya. Kita melihat bahwa sektor pendidikan juga rawan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah maka perlu diperbaiki. Belum lagi kita bisa melihat bagaimana OTT sangat efektif ya untuk bisa membongkar kasus korupsi yang ada di ruang gelap. Ya, yang tahu ada seperti itu kan hanya orang tua murid atau keluarganya, kemudian juga para birokrat kampus itu gitu kan. Tahu-tahu ini dinyatakan lulus gitu kan, dan kita tahu pasti ada motif karena ini suap menyuap ya, bukan pemerasan. Artinya memang ada dua-duanya punya motif, yang itu punya motif memperkaya diri sendiri ya kan, yang birokrat kampusnya ya, rektor dan yang menjadi tersangka gitu ya. Yang selanjutnya juga dia punya motif bahwa anaknya ya atau keluarganya itu bisa lulus gitu kan, diterima. Dan saya pikir tentu sudah berhitung mereka ya, berani keluar ratusan juta, tentu kampusnya pasti fakultasnya itu yang favorit ya, karena pasti banyak orang yang bersaing di sana gitu kan. Kemudian juga bahwa dengan masuk itu akan menjadi prestise bagi keluarganya. Wah, anak saya terima di sini gitu kan, padahal dengan menyuap ya. Kita padahal harusnya mereka sadar bahwa itu membuat bangku yang harusnya buat orang lain yang berprestasi dan sebagainya itu ya, itu harusnya bisa
pahami lah mereka, tapi karena tadi pikiran mereka adalah bagaimana anaknya bisa masuk, keluarga bisa masuk, suap pun ya, karena uangnya ada gitu kan. Seperti itu kan, kasihan orang-orang yang uangnya pas-pasan ya ingin masuk kemudian disingkirkan. Selanjutnya juga ya kedepannya seperti apa mahasiswa ini gitu ya. Ya dia masuk dengan cara suap gitu kan, padahal nilainya tidak mencukupi gitu misalnya, atau kemudian ya kualitas tidak mencukupi tapi karena punya uang akhirnya masuk. Ya saya pikir ini yang penting gitu ya, bahwa tentu kalau masuknya sudah tidak benar ya tentu tidak benar ya. Ya saya pikir ini bukan salah mahasiswanya gitu, calon mahasiswanya, tapi keluarganya gitu ya. Karena ya kan dia ingin masuk gitu kan, kemudian ternyata ujian dan nilainya tidak mencukupi atau jelek, sehingga tapi kemudian karena bayar orang tuanya akhirnya lolos gitu kan. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Ya saya pikir tegas saja gitu kan ya, untuk tahun ini ya Anda nggak bisa gitu kan, nggak bisa Anda diterima di Unila gitu kan, seperti itu apa namanya, karena memang sudah terjadi seperti ini. Dan OTT ini ya, ya memang hukum itu asal duga tak bersalah, tapi kan OTT itu selama ini tidak pernah salah. OTT itu selama ini tidak pernah bisa di challenge gitu ya dalam pengadilan gitu kan, pra peradilan sebagainya pasti menang. Kenapa? Karena bukti sudah cukup. Ya OTT ini kan tentu pengamatannya nggak sehari 2 hari gitu kan, dan barang buktinya pun sudah cukup, dan sehingga ketika dalam waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan tersangka, ketika dilakukan penangkapan dalam OTT itu lo sudah bisa ditetapkan tersangka gitu kan, dan kemudian langsung penahanan. Artinya memang buktinya sudah cukup gitu kan, seperti itu. Ya kita berharap bahwa ini yang terakhir, dan jika pun masih ada yang terjadi ya gitu ya, ya itu harus ditangkap, karena memang satu-satunya cara dengan menangkap. Karena sekali lagi bahwa korupsi itu bukan apa latar belakang Anda, apa namanya jabatan Anda, apa status sosial Anda dan sebagainya. Korupsi itu adalah kesempatan, kewenangan yang ingin memperkaya diri sendiri, dan paling penting adalah rakus. Demikian pembahasan, salam anti korupsi.